Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pelajaran geografi SMA kelas 11 dengan materi keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Video kali ini merupakan video keempat dengan submateri pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Ekonomi kreatif pada prinsipnya adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu untuk didaya gunakan sepenuhnya dalam pembangunan. Ekonomi kreatif bertujuan untuk mendorong produktivitas yang tinggi dan mampu menciptakan inovasi-inovasi tinggi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif dalam kebudayaan diharapkan mampu meningkatkan dan melestarikan budaya. Ekonomi kreatif memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara karena dapat meningkatkan permintaan pasar terhadap suatu produk hasil pemikiran. Kreativitas yang diciptakan mampu memberikan nilai tambah barang hasil produksi yang menunjang pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ekonomi kreatif dapat dikembangkan pada berbagai sektor kerajinan, musik, seni pertunjukan, maupun fashion. Bagaimana bentuk pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Sambas dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata? Untuk lebih jelasnya, kita bisa mendatangi sebuah desa wisata budaya tenun yang ada di Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Sumber Harapan, Dusun Semberang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Desa Sumber Harapan secara administratif berada di Kecamatan Sambas dengan luas 2.256 hektar atau 9,15% terhadap luas kecamatan. Desa Sumber Harapan memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Sulur Medan, Dusun Semberang 1, dan Dusun Semberang 2. Lokasi Desa Sumber Harapan mudah dijangkau dari ibu kota Kabupaten Sambas. Untuk sampai ke lokasi membutuhkan waktu 15-20 menit. Akses menuju Desa Sumber Harapan dapat melalui akses darat dan sungai. Akses melalui jalur sungai dengan menyusuri Sungai Sambas menggunakan transportasi sungai berupa kapal klotok dari dermaga yang ada di kota Sambas. Sementara akses darat dapat menggunakan transportasi roda 2 maupun roda 4 dari pusat kota Sambas. Desa Sumber Harapan merupakan sentra kain tenun Sambas sebagai salah satu produk kearifan lokal yang menjadi produk unggulan industri mikro di Kabupaten Sambas. Terdapat 270 total pengrajin tenun di Desa Sumber Harapan. Oleh karena itu, Desa Sumber Harapan ini ditetapkan sebagai Desa Wisata Budaya Tenun. Desa Wisata Budaya Tenun Sumber Harapan menawarkan wisata minat khusus. Salah satu atraksinya yang menjadi unggulan adalah produksi kain tenun tradisional, khususnya tenun songket Sambas. Tenun songket Sambas telah ditekuni masyarakat secara turun-temurun sejak masa pemerintahan Sultan Sulaiman atau yang dikenal dengan Sultan Muhammad Tajuddin pada tahun 1675. Pembuatan kain tenun songket Sambas dilakukan oleh masyarakat secara manual atau tradisional. Kain tenun dibuat dari bahan benang, baik itu dari katun maupun sutra. Alat tenun yang digunakan juga masih menggunakan alat tradisional dengan bahan kayu. Proses pembuatan kain tenun diawali dari proses memindahkan benang pada kolom atau istilahnya narau, kemudian menghani, merentang benang untuk digulung di papan, menghubung atau memasukkan benang ke suri yang terbuat dari kulit enau atau bemban. Setelah itu menata motif di sketsa di kertas dan barulah dikerjakan dengan menenun. Dalam menenun diperlukan waktu 15 sampai 1 bulan untuk ukuran kain 2 meter.
Namun, jika motifnya lebih rumit, dapat memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Sehingga harga kain tenun bervariasi tergantung dari bahan yang digunakan, jenis kain, dan motif tenun yang dipilih. Terdapat berbagai jenis kain songket sambas, diantaranya ada kain padang tebakar, kain betabur, kain berturus, kain berkala, kain cual, dan cual bertabur. Dalam satu jenis kain terdapat berbagai macam motif, bahkan bisa lebih dari 20 motif. Motif kain tenun terus berkembang, baik dengan menggunakan motif yang lama maupun inovasi-inovasi motif yang baru. Kain tenun sambas memiliki keunikan pada motifnya yang bergaya Melayu dengan memiliki warna kuning keemasan atau perak, sehingga kain tenun songket sambas disebut juga atau dikenal dengan kain lunggi. Ciri khas kain tenun sambas terlihat pada motif pucuk rebung. Motif pucuk rebung berbentuk segitiga, memanjang, dan lancip. Disebut pucuk rebung karena merupakan sterilisasi dari tunas bambu muda. Penggunaan pucuk rebung memiliki nilai filosofi. Pertama, mengingat agar orang sambas terus berupaya maju. Kedua, masyarakat sambas senantiasa berpikiran lurus sebagaimana tumbuhnya pucuk rebung. Ketiga, jika mencapai puncak tertinggi, tidak boleh sombong dan congkak, sebagaimana pohon bambu yang selalu merunduk ketika telah tinggi. Pengembangan produk kearifan lokal tenun songket sambas dalam ekonomi kreatif dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi produk tenun terkait dengan bahan kain, motif, dan diversifikasi produk. Produk tenun tidak hanya sebatas kain saja, tapi sudah dilakukan diversifikasi seperti tas, masker, taplak meja, sarung bantal kursi, dompet, tanjak, kopiah, sajadah, dan lainnya. Kegiatan promosi dan pemasaran melalui pameran-pameran yang dilakukan di dalam dan di luar negeri digelar dengan menggandeng berbagai kemitraan seperti Garuda Indonesia, Citra Tenun Indonesia, Bank Indonesia, juga Politeknik Negeri Sambas. Kegiatan kemitraan juga mengembangkan tenun dari segi kualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengrajin yang dimentori oleh desainer-desainer baik dari dalam Provinsi Kalimantan Barat maupun tingkat nasional. Bentuk kemitraan juga terwujud dengan adanya sentra tenun dan gazebo tenun di Desa Sumber Harapan sebagai desa wisata budaya tenun. Dalam pengembangan pariwisata, perlu mengedepankan something to buy, something to see, and something to do. Oleh karena itu, sebagai desa wisata budaya tenun, Desa Sumber Harapan masih perlu melakukan pengembangan-pengembangan terkait dengan potensi wisata yang ada di desanya agar lebih dikenal dan lebih maju lagi ke depannya.